Hai teman-teman APBN, ambil positif, buang negatif. Nah, kali ini saya akan bertemu secara online dengan teman saya yang berada di New Zealand. Suami istri yang bernama Barry dan Rimi. Nah, mereka akan menceritakan tentang asuransi di New Zealand. Mari kita simak. Terus kalian waktu ke New Zealand itu langsung ya, ini aku lebih iniin ke asuransi ya, maksudnya kayak kalian sampai sana tuh udah di-provide ya asuransi ya? Udah harus ada kan gitu? Iya. Kayaknya ya semuanya begitu deh kalau di sini. Even kalau misalkan masuknya student visa juga harus punya insurance. Private kan itu. Private insurance. Private insurance, tapi kita kayaknya di drive untuk choose. Jadi kalau misalkan kayak misalkan work visa, gitu kan. Kalau work visa ya biasanya either dari company-nya yang provide gitu. Kalau memang company-nya ada kasih benefits ya ke employee untuk kasih insurance, biasanya dia provide dari company-nya yang provide. Jadinya istilahnya kita as a employee itu kita nggak ada choice gitu loh. Jadi kita ngikutin HR-nya, HR punya prosedur gitu loh. Dia pilihnya insurance company apa gitu loh untuk employee-nya gitu. Karena kan itu kan company kan pasti mereka kan udah ada corporate gitu kan sama insurance company kan. Nah, tapi kalau misalkan kayak student visa, itu mereka kalau masuk as a student visa atau partnership visa itu mereka ada choice untuk mereka choose gitu loh. Jadi dikasih banyak banget insurance provider yang suits with their budget gitu loh. Dari universitasnya, dari sekolahnya, tapi lebih kayak banyak choice gitu loh. Choice-nya tuh lebih banyak provider apa aja yang sesuai dengan budget mereka, karena kan gimana pun kan di-convert ke New Zealand dollar kan, jadinya mereka lebih banyak pilihan gitu loh untuk yang kira-kira apa ya yang cocok untuk budget, dan juga yang klaimnya juga yang gampang, yang mereka mau cover. Karena kan sometimes orang, kalau example aja lah health insurance, nggak semua orang pikir, kayaknya nggak gitu perlu deh yang surgery deh, orang gue masih muda gitu kan, kayaknya gue lebih mau fokus ke day to day consultation GP deh, kan kayak istilahnya tuh kayak kalau kita ada fever, atau kita ada cold and flu, atau cough, kita tuh kayak pengen prescribe, pengen minta GP resep gitu kan, kayak prescription kan kita lebih kepake. Nah, biasanya mereka allocate-nya pilihnya insurance yang cover day to day consultation-nya yang lebih higher gitu loh. Mungkin surgery-nya nggak diambil, nggak apa-apa. Jadi mereka ada banyak choice gitu loh, yang mereka yang suits sama mereka punya kondisi. GP itu di sini dokter apa ya? Dokter keluarga ya? Dokter umum, GP, General Practitioner. Jadi GP itu dibilangnya dokter umum di sini. Jadi kita di sini kalau GP kita bilangnya itu dia dokter umum. Kalau spesialis nggak bisa. Always go to the GP. Go to the GP first. Jadinya GP yang kalau misalkan kita mau spesialis gitu kan, dia yang refer. Jadi cara kita pertama kali ke GP. Iya, kita selalu harus ke GP. Demam segala macam. Ke our local GP. Jadi kalau kita tinggal di mana dekat rumah, kalau mau yang nggak dekat rumah juga biasanya juga ya kayak harus waiting list. Cuman kalau kita tinggalnya misalkan example kita suburbnya namanya Forest Hill, terus kita cari GP yang coverage areanya dia itu yang Forest Hill, itu kalau kita ring them itu mereka langsung immediately oke, nama kita langsung di enroll masuk. Tapi kalau misalkan example kita maunya yang kayak ke daerah yang lebih jauh nih, dengar dari teman, GP-nya lebih bagus, tapi daerah West, kita tinggalnya di daerah North gitu kan, itu juga bisa, possible, cuman biasanya tuh waiting list, karena out of coverage-nya mereka, gitu. Dan juga ya tergantung juga, biasanya GP kalau makin bagus, dia juga ada limited patient ya, jadi mereka tuh kayaknya dalam satu klinik, cuma bisa berapa doang kuota untuk patient. Nah, biasanya mereka bilang, sorry, kayak contohnya aku pernah experience tuh, ada teman bilang, ada satu dokter yang dokternya tuh kayak udah profesional banget gitu, dia udah experience lah, udah ya dari umurnya juga udah tua gitu kan, jadi kita jadi mindsetnya, dia pasti kan mau experience kan, GP-nya kan, terus aku daftar. Pas aku daftar, dia bilang, sorry,
nggak bisa, soalnya udah full gitu loh, dia punya patient tuh udah banyak banget, jadinya nggak bisa. Padahal itu aku juga masih satu area, sama-sama not sure, cuman kalau drive to the GP kliniknya itu memang agak lama, kayak around 30 minutes, 40 minutes lah, aku memang harus drive agak jauh gitu. Cuman kata teman-teman, bagus Mi, itu GP-nya Mi, kasih obatnya juga bagus buat anak-anak segala macam. Pas aku try to ring them and mau move, maksudnya enroll ke GP itu, nggak bisa. Soalnya dia bilang udah full. Jadi memang kuotanya yang dikasih, udah bilang udah nggak bisa lagi dia terima, kayak gitu. Jadinya di sini ya mikirin GP-nya juga, jadi nggak main yang terima patient, tapi kayak overload gitu. Mereka nggak mau begitu juga. Jadi mereka ada standar batasnya gitu loh. Limitnya sampai berapa sih patient untuk one clinic kayak gitu. Itu ya mungkin yang pengen kutanyain kan karena keluarga nih. Jadi dari Berry, Limi sama 2 anak itu 2 anak kan ya? Iya, cowok sama cewek. Boys and girls. Udah nambah lagi 2. Jadi maksudnya itu kalian beli asuransinya satu paket gitu, family, atau per nama masing-masing? Berry ada, Limi ada gitu. Karena kan tadi ceritanya Limi kayak ke dokter anak kan yang GP-nya itu. Nah, ini asuransinya sendiri tuh seperti apa? Apakah paket family atau satu-satu gitu? Di sini sih paketnya per satu-satu. Per one by one. Satu-satu, Dal. Cuman ya ada juga yang family gitu. Iya, dia ada family plan, tapi ada yang cover. Di covernya one by one. Iya, individually, benar. Oke, aku sambil catat supaya agak lupa. Jadi tiap anggota keluarga itu ada kayak prescription-nya atau apa, ada pre-condition. Ada daftar yang di cover lah, ada daftar yang di cover, budgetnya berapa segala macam. Itu kalau nggak salah tiap anggota keluarga kan ya? Iya, tiap anggota keluarga. Tergantung perusahaannya juga, Dal. Jadi kalau aku kan kebetulan di cover sama kantor, dan kantor aku lumayan kasih insurance-nya bagus. Tapi most companies di sini tuh nggak terlalu kasih insurance yang bagus, jadi mungkin mereka harus top up lagi. Iya, harus top up. Mereka harus top up lagi, tambahin misalnya mungkin hanya untuk cover diri dia sendiri bagus gitu, tapi untuk anak atau untuk pasangannya itu mungkin nggak gitu bagus. Jadi mungkin mereka harus top up lagi gitu. Misalnya kayak tadi Limi bilang untuk konsultasi untuk ke dokter biasa gitu, general practitioner gitu. Biasanya itu nggak di cover kan. Iya. Jadi kalau mereka pengen cover, mereka harus dia tambah lagi. Seingatku kan si Berry nih dari Microsoft Indonesia terus di ini kan ke Microsoft New Zealand kan ya awal-awalnya. Berarti di sponsorshipnya dari Microsoft New Zealand, terus semua paketnya udah dapat ada asuransi di dalam kan gitu, beserta gaji gitu kan. Iya. Nah itu jadi asuransi. udah one of the benefit. Iya, asuransinya waktu itu karena Limi kan tadi infoin apapun semuanya lokal di sana kan gitu. Sangat ini sekali, mereka cinta sekali kan orang-orang New Zealand dengan negaranya. Jadi pasti yang dikasih itu asuransi pemerintah ya. Istilahnya asuransi pemerintah, perusahaannya perusahaan lokal. Iya, perusahaannya ini kayak perusahaan, ada nama perusahaannya itu, perusahaan asuransinya itu Southern Cross. Southern Cross itu juga agak unik ya, dia kayaknya perusahaan asuransi yang kayaknya head insurance kayak koperasi gitu juga ya, bukan, aku juga kurang gitu ngerti deh, jadi agak beda dia model insurance-nya, Dal. Jadi dia nggak completely private insurance company gitu, kayaknya dia ada kayak kooperasinya gitu juga deh. Jadi yang insurance membernya itu bisa kayak give vote atau make suggestions ke Southern Cross Insurance juga gitu. Kalau nggak salah, kalau kita semakin banyak kita pakai insurance-nya ya makin lama nanti dia akan secara longer term akan pengaruhin juga gitu harga untuk secara keseluruhan untuk insurance itu. Aku juga kurang tahu gitu model insurance-nya apa gitu. Cuman dia ada agak beda sih, bukan completely 100% private insurance company deh. Maksudnya private insurance? Di sini kayaknya insurance company yang kayak contohnya ya, kayak example yang kita pakai ini kan Southern Cross. Southern Cross kalau aku tahu tuh dia malah yang ininya apa namanya, company-nya itu company-nya Australia. Cuman dia bilang nih,
Southern Cross itu ternyata tuh dia ini, Ber. Apa? Australia. Oh, punya si Australia ya? Nih, dia tuh Southern Cross tuh. Southern Cross Group is one of Australian leading provider of integrated service. Jadi dia tuh Southern Cross di sini memang yang contohnya kayak example kan kita kan nih kita pakainya kan Southern Cross kan, Southern Cross Insurance. Nah, Southern Cross Insurance ini benefitnya kenapa sih banyak orang lokal pakai Southern Cross Insurance? Karena tuh dia tuh provide easy claim. Jadi itu dengan kartu ini kayaknya baru beberapa deh. Kayaknya waktu pertama kali aku datang tahun 2011 itu masih belum yang easy claim. Jadi itu kartunya itu kalau kita kasih ke mereka, mereka bisa akses, mereka jadi setiap klinik, setiap GP, setiap rumah sakit mereka ada aksesnya, ada loginnya, mereka bisa claim on behalf of us. Kalau zamannya dulu waktu tahun 2011 sampai kayaknya berapa tahun ya, itu tuh kita masih modelnya tuh yang manual. Pakai jadinya reimburse kita pakai duit kita dulu bayar ke GP, habis itu kita minta dia punya apa namanya invoice-nya gitu kan, terus habis itu kita klaim, jadinya tuh kita minta itunya formnya, application claim formnya kita isi manual pakai pen, terus kita post, kita ke post shop, kita apa namanya kirim ya ke kantor pos gitu, kita ke kantor pos kirim by letters. Terus nanti tuh dia kayak takes 10 to 15 working days untuk proses, habis itu baru duitnya masuk ke kita. Jadinya dulu seperti itu. Dulu tuh jadi pakai duit kita dulu. Nah, sekarang kayaknya udah berapa tahun ya? Kayaknya 3-4 tahun. Kayaknya udah ada 3-4 tahun kan. Mereka itu ya mungkin dengan zaman teknologi begini kan, terus juga population New Zealand juga kan growing gitu kan. Jadinya mereka sekarang tuh dengan kartu aja kasih ke mereka, mereka bisa claim on our behalf. Jadi enak banget, convenient banget lah untuk itu. Jadi mereka bilangnya easy claim. Dari situ aku ngelihatnya tuh banyak orang yang pilih ya itu. Southern Cross paling gede. Paling gede Southern Cross ya, karena ya promosinya juga dia setiap di apa namanya receptionist biasanya dia selalu bilang, if you one of the member Southern Cross, use the easy claim. Jadi kita pakai kartu kita doang, itu Southern Cross card, kita kasih ke dia, nanti dia yang urusin semuanya. Terus nanti dia tinggal bilang ke kita berapa yang kita harus bayar, tergantung dari plan. Kalau plannya, kalau health insurance plannya yang the top one itu biasanya fully reimbursed. Kalau yang the second one itu biasanya tuh insurance cover 75%. Kita cover 25%. Jadi biasanya mereka kasih tahu remaining balance 25% yang harus kita bayar tuh berapa. Kayak begitu. Jadi convenient banget lah untuk aku ya. Maksudnya one of the Southern Cross member tuh for me tuh convenient banget gitu, karena aku tinggal kasih card gitu. Jadi aku nggak pakai duitku semua gitu loh. Kayak begitu. Karena most of the GP kayak GP punya consultation ya, kayak consultation fee gitu kan. Dia kan biasanya kan masing-masing biasa kan kayak di Jakarta kan masing-masing dokter kan beda-beda harga. Di sini juga sama. Every GP they have different price, different area juga tergantung dari daerah rumah. Kalau daerah rumahnya ya agak elit, agak bagus, ya pasti otomatis GP-nya juga lebih mahal. Tapi kalau misalkan daerah-daerah yang memang apa namanya household income-nya agak middle ke bawah, low, itu biasanya murah gitu. Biasanya mereka bisa kayak triple, sometimes bisa kayak double gitu loh harganya. Yang untuk yang elit ya. Kayak kita contohnya salah satu example-nya kayak aku gitu, di sini kita GP daerahnya termasuk yang agak mahal kan. Nah, tapi biasanya orang tuh ngeliat lagi dari kita punya limit gitu loh. Oh, kalau misalkan kita pakai insurance misalnya kayak kita gini kan kita pakai insurance Southern Cross. Aku biasanya calling them misalnya calling ke insurance aku. Aku kalau ke GP tuh aku di covernya berapa sih? Oh, kalau per visit, dia bilang kalau per visit di covernya misalkan $65. Example-nya $65. Oh ya udah, aku cari tuh daerah-daerah GP yang under that. Jadinya aku di cover semuanya. Iya. Nah, kayak begitu.
Iya. Thank you infonya banyak. Jadi ini sih maksudnya dari private insurance itu berarti ini agak beda sistemnya ya, karena kalau di Indonesia kan kayak kita tuh rata-rata sekarang kalau masuk kerja ke kantor itu pasti dikasihnya BPJS gitu, itu kan dari pemerintah. Kalau di sini berarti kan perusahaan nggak mesti harus dipaksain dari pemerintah kan, yang penting ada asuransi, mereka boleh milih gitu. Jadi yang tadi Limi cerita paham sih, jadi itu cashless. Kalau di Indonesia dibilangnya cashless, tinggal tunjuk kasih kartu. Nah terus yang masalah ke GP itu berarti outpatient yang rawat jalan gitu. Kalau inpatient kan rawat inap kan gitu. Jadi asuransinya sih kalian Southern Cross ya? Iya, Southern Cross. Nah itu udah rawat inap, rawat jalan tuh inpatient, outpatient tuh udah masuk di dalam semua. Ada masuk semua, ada masuk, masuk. Bagus ya, berarti ya. Tadi masih bingungnya tuh antara private insurance tuh, itu private insurance punya pemerintah atau lokal gitu. Lokalnya itu swasta gitu ya? Bukan, enggak. Di sini kayaknya punya pemerintah, bukan punya pemerintah. Di pemerintah sini ada juga sih, cuman beda ya. Nggak ada insurance-nya kalau pemerintah, Dal. Oh ya? Kalau insurance yang pemerintah mungkin kayak ACC kali ya. Itu kayak ACC kalau buat aku. Kita di sini bilangnya ACC. ACC itu untuk kalau ada accident. Dia cover jadinya tuh dia ada 2. Kalau kita ke rumah sakit, something happen with us gitu, kalau kita ke rumah sakit, dia selalu nanya medical or accident. Kalau medical ya kan, ya berarti ya kalau kita ada insurance kita bisa klaim pakai insurance kita. Tapi kalau nggak ada insurance ya kita harus pakai duit sendiri kan. Kalau pakai accident itu insurance kita tuh nggak cover, yang cover tuh namanya ACC, government punya kayak apa ya itu insurance, bukan pemerintah, iya ACC itu kayak pemerintah. Jadi accident, contohnya misalkan kita di sini jalan atau lari, misalkan doing sport terus keseleo, iya work related, tapi kadang juga ada sport accident juga. Kadang ada work accident apa ya, ada work accidents, ada sport accidents, banyak sih. Pokoknya intinya tuh dia lebih ke yang accident di cover. Begitu tinggal di New Zealand itu berarti memang harus udah ada ya ACC itu, semuanya setiap individu itu harus punya. ACC itu ini ACC ini dari pemerintah, jasa pemerintah, ini otomatis. Jadinya walaupun example aja nih kayak case ini nih, maksudnya itu dia nggak, kalau kayak turis yang datang ke sini, mereka ada happen itu accident terjadi di New Zealand, itu di cover sama ACC walaupun dia nggak punya travel insurance. Oh, jadi itu gratis ya berarti ya? Direkomend. Ya kalau general itu direkomend, tapi maksudnya ACC itu, maksudnya fungsinya ACC itu tuh nggak harus kita tuh punya insurance baru kita bisa pakai baru kita bisa pakai ACC gitu, enggak. Jadi kalau kita sebagai turis datang, kita misalnya example nih, kita nggak punya travel insurance, tapi ada accident happen ditanggung all around New Zealand, itu di cover sama ACC. Tapi harus di note ya, tapi itu harus di note itu accident. Iya. Harus di note itu accident. Kalau sakit itu berarti medical. Itu beda lagi, itu kan medical. Kalau sakit itu kan medical kan, misalkan kita tiba-tiba sakit harus treatment obat, itu kan medical. Tapi kalau accident itu kan berarti kan itu lebih ke fokusnya tuh lebih, kalau kita ada accident berarti kan ronsen ya kan, perlu di X-ray atau ronsen, biasa kan X-ray atau ronsen, kalau nggak perlu di USG, ada something happen apa gitu. Nah itu bukan medical juga ya. Enggak dong, kalau USG misalnya dia harus misalnya di perutnya kenapa itu gitu. Itu kan medical. Bisa karena accident sih, Ber. Kadang bisa juga ya karena waktu itu bukan ada siapa mamanya teman kita, ada yang jatuh aja waktu jalan-jalan di sini kan, dia keluar duit sendiri itu. Oh. Udah di cover. Siapa? Adalah teman kita. Jatuh gitu. Iya, maminya. Mesti keluar duit sendiri, nggak di cover pemerintah itu. Karena turis kali ya? Iya, karena turis. Pemerintah nggak tanggung itu lah. Berarti yang pemerintah tanggung itu hanya untuk PR atau citizen gitu kan ya? Dan juga kayak kalau pemerintah tanggung itu, mereka kayak
apa ya, ada kayak waiting listnya gitu, Dal. Oh Jadi iya. kalau kamu minta orang pemerintah yang mesti ngikutin sistemnya pemerintah gitu. Iya, Jadi iya. mungkin kamu mesti tunggu lebih Iya. lama gitu. Kalau kamu ada private kan kamu ada option kan. Iya. Kalau Iya. kayak gitu, misalnya secara general sih segala operasi sih ditanggung di New Zealand nih, ya kan? Benar. Kalau kamu perlu ada heart surgery atau perlu Iya. ada apa, cuman ya mesti jadwalnya jadi ngikutin pemerintah. Iya. Tapi kalau Iya. kamu pengen, Jadi dia ngeliat urgensinya, urgensi kalau kamu levelnya. pengen ada sendiri, Mm-mm. pengen fleksibel, ya pakai private insurance itulah gunanya private insurance. Jadinya kamu bisa lebih cepat. Bisa act-nya cepat. Iya. Enggak mesti tunggu dari pemerintah. Iya. Terus private insurance-nya ini dibayar per bulan atau per tahun ya? Private insurance-nya aku kurang tahu, soalnya yang aku ambil itu aku nggak top up lagi gitu. Setahu aku sih per bulan deh, setahu aku per bulan. Kalau ada teman-teman yang misalnya dia top up lagi gitu dari yang udah ada existing plan, setahu aku mereka bayar per bulan gitu. Karena langsung potong dari salary-nya Berry ya gitu ya? Iya, langsung potong dari salary-nya per bulan. Nggak ada, maksudnya biasanya kan kadang ada agreement sama si company juga, misalnya company tanggung berapa, terus dari kita biasanya kan pasti lebih sedikit kan, company lebih gede gitu porsinya bantu untuk di insurance. Ada seperti itu nggak? Yang punya aku sih, yang aku ambil sih sebenarnya dia kasih option kalau kita pengen top up itu kita bisa top up lagi gitu. Temen aku pikir udah lumayan bagus lah gitu. Jadi aku nggak top up lagi. Ada yang benar-benar temen tuh ada yang pengen semuanya fully covered, yang kayak tadi kata Limi bilang misalnya pengen 100% covered, dan mereka mesti top up lagi gitu. Top up additionalnya. Kalau yang punya kita dari si perusahaan nggak ada dia ikut bantuin gitu, misalnya berapa porsinya mereka, terus karyawan berapa gitu. Untuk ya, yang standar aja, bukan yang upgrade loh. Standar aja biasanya kan kalau di Indo juga kadang-kadang ada kan yang seperti itu. Iya, yang punya aku itu udah dikasih dari company, Dal. Jadi yang 75% covered itu udah dari company. Company yang bayar ke insurance company-nya. Jadi kalau by default itu yang ada juga yang employee yang nggak dapet insurance juga, Dal. Iya. Iya. Kan level tertentu yang dikasih kan. Kalau di sini ya kadang-kadang kebanyakan ini sih standar BPJS. Nanti kalau yang udah level direktur, manajer baru dikasih kan, bisa itu mereka mungkin ya Allianz atau Prudential kayak gitu sama perusahaan. Terus perusahaan kalau di sini kalau kita bahas fokusnya tentang medical enggak. Medical tuh enggak. Jadi ya sama aja kayak aku banyak gitu lah. Iya, enggak maksudnya dari Southern Cross. Iya, enggak, maksud aku tuh enggak semua perusahaan itu kasih kayak kalau BPJS kan berarti kan merata kan. Iya. Semua kan karyawan mau dia levelnya staff atau dia levelnya OB, office girl atau office boy, itu mereka dapat kan BPJS kan. Kalau di sini enggak. Kalau di sini enggak begitu. Di sini itu tergantung dari perusahaannya. Ada perusahaan yang kasih, ada perusahaan yang enggak. Jadi di New Zealand itu enggak semua perusahaan kasih private health insurance. Kita kalau ngomongin health ya, nggak semua perusahaan di New Zealand itu kasih private health medical insurance tuh enggak. Gitu. Jadi ya tergantung dari company-nya. Kalau ACC semuanya. Kalau company-nya Berry, iya mereka kasih health insurance, private health insurance. Kalau company-nya aku enggak, mereka enggak provide health insurance, itu urusannya lu. Gitu, urusannya aku. Ini juga ini ya, sambil kerja juga ya di sana ya? Iya, aku kerja di sini. Kalau perusahaan aku enggak, health insurance itu enggak mereka enggak menyediakan benefit itu. Jadi aku sendiri harus beli sendiri. Kalau aku mau aku beli sendiri gitu. Misalnya aku udah nggak kerja lagi. Iya, gitu. misalnya ya example skenarionya Berry udah nggak kerja, aku doang yang kerja. Berarti kita sama sekali nih nggak ada private health insurance, kita nggak ada sama sekali karena aku ngandelin Berry health insurance. Perusahaan aku
menyediakan, semua company dia nggak apa semua, tapi kalau untuk mungkin kayak business owner kali ya dia kasih ya, business manager ya dia kasih. Cuman kalau yang kayak kita sih nggak ada yang dikasih. Iya. Ya Itu udah sebenarnya kayak agak dipaksa sama pemerintah sih, karena banyak yang nggak mau. Akhirnya semua ini kan owner pabrik atau yang punya kantor apa semua dipaksain harus gitu. Jadi kalau enggak nanti ada aja lah yang dipersulit gitu kan. Jadi ya serentak semuanya. Ya bagus sih aku bilang, kalau nggak kayak gitu kan cash flow-nya pemerintah juga agak berat. Jadi yang ngambilnya sedikit tapi banyak yang berobat gitu kan. Jadi dia maksain seluruh rakyat Indonesia harus punya BPJS gitu. Itu sih akhir-akhir ini. Akhir-akhir ini ya, sejak ada Pak Jokowi, jadi mungkin ada perbaikannya di situ gitu. Kemajuan, iya. Iya. Kalau di sini health insurance masih kayak opsional. Kayak gitu. Aku sih believe kayaknya nggak semua orang punya health insurance gitu. Cuman karena maksudnya cari dokter di sini kan juga nggak murah. Iya. Kan, jadi mau nggak mau mereka ngelihat, oh health insurance ini penting ya gitu. Apalagi mungkin setelah pandemik gitu kan, orang mungkin bisa think twice lagi kan, untuk kayaknya perlu ya punya health insurance gitu. Karena di sini juga kita kalau GP consultation fee juga nggak murah. Kayak gitu. Kalau untuk ini life insurance, life insurance di sini sih biasanya di encourage sama bank kalau kita punya mortgage, karena kan mortgage itu kan high purchase kan, ya kan istilahnya kalau orang punya. Jadi biasanya itu kalau life insurance itu kalau untuk orang yang belum punya rumah, mereka kayaknya aku rasa sih mereka nggak think about that deh. Life insurance banyakan tuh kita punya life insurance tuh most of, kalau experience aku tuh kalau dengar dari friends ya, dari community aku tuh, mereka tuh tahu life insurance, maksudnya ya life insurance tuh perlu kalau kita punya mortgage. Karena misalnya kalau something happen sama kita, kalau kita terjadi apa-apa, misalkan kita tiba-tiba meninggal, ya kan, terus mortgage kita gimana kan, beban ke anak, istri atau suami kan, keluarga, salah satu keluarga kita kan, jadinya biasanya tuh di-encourage, biasanya tuh dipromosi, di-encourage sama banking advisor-nya, jadi banking consultant-nya, yang lu udah mortgage sama kita gitu kan, terus ini lu harus punya home insurance, life insurance, itu udah kayak package gitu. Cuman ya asuransi rumah juga harus ada gitu ya? Itu harus punya. Once kita punya mortgage, itu udah automatically home insurance tuh ada. Itu ditentukan kayaknya sama banknya? Karena kayaknya itu udah kayak istilahnya bilangnya tuh udah kayak prerequisite ya, udah kayak syarat utama ya. Nah, syarat utama kalau mortgage sama kita itu mereka udah include home insurance itu berapa gitu. Jadi masing-masing bank, tiap-tiap bank itu mereka punya home insurance sendiri gitu. Jadi kalau kita sama bank A, nanti dia home insurance-nya masih siapa, ntar bank B dia home insurance-nya sama siapa, kayak begitu. Oke. Terus kalau untuk asuransi itu biasa sering ditanya tuh gimana kalau mau daftar anak sekolah, terus sama mau apa nih, yang akan sering nanya kita punya insurance atau enggak, itu biasanya di saat lagi misalnya ke supermarket sih nggak nanya lah ya punya. Ya ke hospital kita biasanya kalau ke GP biasanya mereka nanya pasti kalau mereka kalau misalnya kita kayak contohnya aku gitu kan, waktu itu aku pernah di refer, dia mostly ya itu ya dokter ya, GP yang nanya ya. Aku tuh udah kayak 2-3 kali datang ke GP dengan kondisi, maksudnya dengan komplain yang sama gitu, kok nggak sembuh-sembuh nih gitu kan. Jadi gimana ya dok gitu kan, udah ganti 2-3 type of cream gitu kan, lotionnya udah diganti 2-3 macem, tapi nggak sembuh-sembuh, jadi harus bagaimana? Terus habis itu dia tanya ke aku, kamu ada insurance nggak? Aku bilang aku ada health insurance. Oh ya udah kalau gitu saya refer kamu ke spesialis ya. Gitu. Jadinya ya banyakan ya kalau nanya aku itu ya biasanya ya GP. Terus yang biasanya nanya itu kalau kita telepon ke dokter gigi.
Di Oh. sini ke dokter gigi sini kan lumayan mahal ya. Ya kalau menurut saya sih lumayan mahal. Nah, kenapa, Ben? Iya, ya kalau buat kita mahal banget. Kalau kita masih convertnya ke rupiah, mahal banget gitu. Cuman untuk orang yang udah lama tinggal di sini, mungkin buat mereka lumayan mahal. Ya, lumayan mahal lah gitu dokter gigi. Nah, biasanya kalau misalkan kita datang nih ke dokter gigi, ya kan? Pertama kali visit, misalnya kita appointment-nya janjinya cuma buat misalnya bersihin karang gigi. Ternyata setelah dicek kondisi gigi kita, wah perlu ada ini, perlu ada treatment A, treatment B, treatment C. Biasanya dokter gigi pasti akan nanya kita balik. Kamu ada itu nggak insurance gitu, yang asuransi untuk cover dental healthcare gitu kan? Terus ya, kalau kita nggak ada, ya udah akhirnya ya dia mungkin ya nggak akan ada tindakan sampai kita komplain, kalau sampai kita ada sakit lebih parah lagi baru datang. Tapi kalau enggak, biasanya dokter gigi, dentist encourage kita, mendingan kalau lu ada insurance, we do it now before it late gitu loh. Selalu dia bilang begitu. Kalau mau kita treatmentnya sekarang daripada nanti gigi lu parah, lebih parah lagi treatmentnya dan lebih mahal lagi bayarnya gitu. Jadinya do it now before it's late. Selalu dibilang begitu sama dentist. Kayak gitu. Ya itu si dentist ya, selalu nanya gitu ke kita. Terus kalau kalau ke optometris mata, kalau kita ada health insurance yang cover optometris, itu tuh mereka masukin ke sistem untuk kayak regularly eye check up. Jadi tiap 6 bulan kita di text message, sometimes kita juga di telepon. Oh ini udah June nih, kamu punya eye test. Sometimes kita suka bilang, kayaknya penglihatanku masih baik-baik aja, belum buram, minusku kayaknya nggak nambah, karena masih looks fine, aku masih oke, driving juga aku nyetir juga masih oke, malam hari aku lihat juga masih oke. Oh nggak bisa, kamu harus datang, dan kamu ini kan di cover insurance, kamu kan ada insurance, karena kalau insurance untuk eye check itu free. Jadi kamu harus datang, jadi tetap di-encourage. Dari text message, kalau kita sekali, kita cuekin, kedua kali, ketiga kali dia telepon, nah biasanya dia paksa kita untuk, lu harus datang untuk tes. Gitu, karena nggak bayar, free. Eye test itu free. Jadinya ya ini sih, di sini sih bagus banget sih, sistemnya bagus banget. Aku sih salut banget lah sama New Zealand punya sistem, apalagi untuk follow up yang kayak begini ya, dentist tiap 6 bulan, mata juga kadang tiap 1 tahun, kadang 6 bulan. Mungkin kalau tiap 6 bulan mungkin kalau ada something case kali ya, ada special case dari matanya. Tapi kalau yang enggak ya tiap tahun, pasti dia encourage selalu kirim SMS, kalau enggak kirim email, kalau enggak sampai telepon. Kalau kasusnya aku sih mereka text message 2 kali aku cuekin, ketiga kali dia telepon, sampai dia tanya tinggalnya di mana, kita cari yang terdekat, toko cek mata gitu kan, dia banyak kan cabang-cabangnya kan, optometrisnya kan banyak cabang, jadi dia cari yang paling dekat sama rumah gitu. Biar gak ada alasan, kalau ada alasan lagi jadinya ya di sini sih gitu. Kalau kita ada insurance, kalau kita ada health insurance yang kayak begitu-begitu, biasanya orang sini lebih ya ini sih. Kita udah dimonitor jadinya. Nah, udah jadi kayak member yang udah dimonitor sama mereka. Gigi, mata, itu begitu mereka. Gigi sama mata sih seperti itu. Kalau misalnya GP itu biasanya ya ada kayak rutin gitu ya, kayak blood test. Atau misalnya mau ada pap smear untuk cewek ya. Oh iya. Kalau blood test kan cowok cewek biasanya kan ya, maksudnya itu kan unisex ya. Cowok pria iya, wanita iya, itu biasanya tuh mereka ada kayak reminder overdue blood test. Tapi kalau pap smear kita cewek ada juga reminder kayak gitu. Kalau kita udah masuk itu ya insurance kayak gitu. Iya, biar kepake ya limitnya insurance. Jadinya mereka juga monitor kita, ngingetin kita gitu. Ya, bagus sih, bagus sih. Cuman ya kalau
Sebelum lupa, kalau untuk sekolah anak pasti ditanya juga kan? Kalau di sekolah anak sih enggak ya, karena di sini anak itu free. Mereka ke GP itu free, ke dentist juga free sampai umur 17 tahun kalau nggak salah. Itu jadi untuk itu pemerintah. Jadi PR kalau atau di sini untuk anak-anak iya sih PR citizen sama ya. Jadi kalau untuk anak-anak sekolah di ini ya, kayak dari kindi sampai high school ya. Nah, itu sih kalau untuk yang local student ya jatuhnya kan bilangnya kan. Kalau untuk yang lokal domestic ya, domestic student itu sih di cover. Mereka ke GP di cover, gigi, mata di cover. Oh, ini gratisin pemerintah berarti sebenarnya nggak perlu nih beli insurance buat anak-anak. Karena udah di cover pemerintah. Buat anak-anak itu kita pakai kalau ada special case. Special case itu contohnya si Aaron. Contohnya anak saya ya. Waktu dia umur, karena kan di sini tuh semua anak-anak tuh di-encourage di sekolah, di-educate lah mereka. Di-educate di sekolah untuk sebelum umur 8 tahun kalian harus cek mata gitu. Kecuali kalau memang anaknya sebelum umur 8 ada masalah penglihatan gitu. Tapi kalau anak-anak yang kayak contohnya anak saya si Aaron ini, dia kan memang nggak ada masalah dengan penglihatan. Cuman walaupun nggak ada masalah sama penglihatan, tapi mereka di-educate. Tiba-tiba kata Aaron bilang, "Mami ini ada brosur. Aaron harus eye check." Hah? Eye check buat apa? Aaron nggak bisa, matanya ada penglihatan nggak kelihatan. Oh enggak, I'm okay, dia bilang. Cuman ini dari sekolah dikasih brosur dan Aaron baca before 8, Aaron harus cek at least once. Gitu. Oh begitu. Oh ya udah, karena aku tahu anakku di-educate seperti itu di sekolah, jadi aku sebagai parents support gitu loh. Oh ya udah Aaron, kita make an appointment, kita booking, cari hari, jam yang setelah dia pulang sekolah saya bawa dia ke dokter mata gitu, cek gitu. Dokternya juga tanya, ada masalah mama? Enggak ada masalah. Cuman ya pengen cek aja. Oh itu free. Mereka juga oh ya happy. Ya gitu, malah bagus gitu loh. Anak ini berarti di-educate dan terima gitu kan. Gitu. Iya. Ya akhirnya pas dicek, dokter matanya bilang, ini kok kayaknya anak lu ada slightly kemungkinan ada rabun ayam ya bilangnya ya. Rabun ayam. Di malam hari dia kok kayaknya matanya out gitu loh, dia bilang ada kayak sesuatu yang aneh. Terus dia nggak gitu yakin, koliknya datang lagi. Dia tanya mau koliknya, lampu semua dimatiin gelap gitu. Dari lampu yang terang, redupnya lumayan redup sampai gelap banget. Terus mereka cek gitu, kok kayaknya mereka nemuin sesuatu yang agak aneh gitu kan. Aku bilang, memang kalian tuh tebaknya apa? Kayaknya kemungkinan anak kamu ini ada rabun ayam. Saya kan bingung ya, rabun ayam itu apa gitu kan. Terus habis itu dia nanya ke saya, kamu punya insurance company, kamu ada insurance kan? Aku bilang iya, karena kan mereka tahu dari mamanya kan member of insurance company kan. Jadinya itu dia nanya saya, dia bilang anak kamu di cover nggak? Anak kamu di cover nggak sama insurance company kamu? Aku bilang oh iya, Aaron included. Aku bilang itu termasuk. Kalau Aaron included, mau nggak ke dokter eye specialist? Aku bilang oh ke dokter eye specialist. Aku bilang emang sampai sebegitu parah? Dia bilang enggak, cuma mau make sure. Karena lu ada insurance company ya kan, kalau lu bilang Aaron termasuk member juga dari insurance kamu, kita mau refer ke eye specialist. Aku bilang oh ya udah oke. Habis itu ya udah Aaron di refer ke eye specialist. Pas dia di refer ke eye specialistnya juga kayak agak 50-50 gitu ya, kayak agak ragu juga. Dia bilang, cuma dia mau make sure, dengan mau make sure-nya, apakah ini perlu ada tindakan, ada treatment obat, atau terapi, dia mau MRI. Itu dokter eye specialist-nya nanya aku, lu coba ya telepon ke insurance kamu, tanya, apakah si Aaron ini di cover MRI?
Aku sampai bilang MRI, iya, karena dia mau memastikan benar-benar apakah Aaron ini perlu di treatment, di terapi gitu untuk ini rabun ayamnya ini perlu diterapi, perlu dikasih obat, perlu ada medical treatment apa enggak untuk matanya. Tapi dia butuh parent permissionnya aku, izinnya aku kasih enggak anak aku di MRI gitu. Terus habis itu aku bilang, dan dia suruh aku telepon ke insurance company, di cover enggak, karena kan lumayan mahal gitu kan MRI kan. Terus ya udah, aku telepon ke insurance company, aku telepon terus dia bilang, oh ya Aaron di cover gitu. Oh ya udah, akhirnya kita lakukan itu. Gitu. Kita lakukan itu dan billingnya juga mahal. MRI di sini tuh. Iya. Terus risetnya gimana? Oh, pas hasil risetnya ya dia bilang nggak apa-apa, dia bilang gitu, belum sampai perlu terapi, dia bilang gitu. Cuman ya aku harus, dia bilang kamu tuh harus jadi parent harus notice kalau anak kamu ini kalau di ruangan yang gelap banget dia itu penglihatannya nggak senormal anak normal biasa gitu, dia agak nggak bisa lihat gitu. Tapi ya untuk sampai sekarang masih maksudnya belum terlalu harus di terapi atau pakai medical treatment gitu. Cuman dikasih tahu sama dokter. Enggak perlu karena kan dia memang bukan rabun jauh apa rabun dekat kan. Dia di saat kondisi gelap gitu loh. Jadi matanya dia kalau di saat ruangan gelap banget, dia tuh penglihatannya kayak rabun ayam ya bilangnya, orang bilang ya rabun ayam. Kalau orang Indonesia bilangnya rabun ayam gitu. Cuman dia belum yang sampai tahap perlu sampai minum obat atau di terapi gitu. Belum. Jadinya ya dia dimonitor sih, dokter spesialis matanya bilang dia akan tetap monitor Aaron gitu. Untuk jadi mereka tuh prepare-nya tuh well prepare banget ya. Itu sebenarnya dari sekolah. Terus ini kan dibawa malingi nih gitu. Maksudnya sesuatu yang nggak terduga itu ya karena mereka ada prepare gitu itu bagus banget ya dari pemerintah. Iya, anak-anak di-educate. Gitu. Even gigi. Kalau kita ngomongin anak-anak tuh even gigi ya, mereka ada mobile dentist. Jadinya tuh kayak motor van gitu. Mereka apa? Kayak bus gede gitu kan. Iya, dijadiin kayak dokter klinik gigi gitu. Jadi anak-anak satu-satu dari sekolah. Jadi dia tuh parkirnya di area sekolah, terus anak-anak satu-satu dipanggil dari kelas masuk ke dalam kayak truk gitu, truk gede tapi dalamnya semuanya itu mereka dibersihin giginya, karang giginya dibersihin segala macam. Jadi kayak apa jadwal gitu ya, mereka ada jadwal satu-satu dipanggil kayak gitu. Kalau mereka perlu di filling atau perlu apa tuh ditelepon, orang tuanya ditelepon gitu. Kalau di sini sih anak-anak sih untuk health insurance sih kalau masih yang usianya kindi sampai high school sih masih belum terlalu ya karena pemerintah yang cover. Jadi itu alurnya udah jelas banget ya, nggak bisa milih sembarangan mau ke spesialis ini ke spesialis. Jadi semuanya dari family dokter ya, which is itu si GP itu dokter umum itu kan nanti dia rujuk kalau memang sesuatu yang dia nggak bisa nanganin yang perlu ini kan jadi dia rujuk yang kalau misalnya mata ya ke mata, gigi ke yang gigi gitu ya. Udah jelas banget alurnya. Kalau di sini informasi dari kalian. Iya, sama-sama. Nah teman-teman, tadi penjelasan yang begitu detail oleh Berry dan Bimi tentang asuransi di New Zealand. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih.